lagi dengan podcast Laboratorium Akuntansi FEB di mana di sini kita akan membahas segala hal seputar perkuliahan dan juga prestasi mahasiswa. Sebelum kita menyelam lebih jauh lagi, sebelumnya perkenalkan aku Zahwa dan aku Elman. Dan kita yang akan menemani teman-teman Sobat Lab dalam beberapa menit ke depan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas dan berbincang mengenai judulnya yaitu Belajar, Jalan-Jalan, dan Networking di Thailand. Ini kesempatannya. Nah, kapan lagi kita bisa ke Thailand bareng teman-teman, belajar bareng, jalan-jalan juga, tentunya juga networking di negeri Gajah Putih itu. Nah, kita kali ini akan bahas outbound mobility Thailand, tentunya nggak sendirian nih Alman, melainkan sudah kita hadirkan narasumber kita yaitu Bu Anissa dan Bu Asa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banget buat Bu Asa dan Bu Anissa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber dalam podcast Laboratorium Akuntansi FEB. Senang sekali Bu, kami bisa berbincang dengan Ibu. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ya Bu ya, karena Boleh. ada durasi nih Bu. Oke. Jadi yang pertama mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tentang outbound mobility ini, programnya itu bagaimana sih Bu, dan kemudian untuk yang akan berjalan sebentar lagi itu di Thailand itu bagaimana sih Bu kegiatan? Oke, mungkin Bu Anissa dulu apa? Baik. Sedikit saya jelaskan terkait dengan kegiatan International Outbound Mobility ini yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kegiatan ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2023, itu yang pertama kali berangkat. Tujuan pertamanya adalah di Malaysia. Waktu itu kampus tujuannya ada di dua universitas ya, Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga Universitas Putra Malaysia. Terus kemudian dari kegiatan tersebut mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Sanggar Mulia, Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Ya, mohon maaf lupa namanya. Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 waktu itu. Nah, kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2024 kita mengembangkan lagi untuk tujuan dari kegiatan outbound mobility-nya ini. Jadi waktu itu ada 3 kali pemberangkatan. Yang pertama itu ada di Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Putra Malaysia, dan juga Sekolah Indonesia Johor Bahru. Terus kemudian di chapter 2 itu program kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Putra Malaysia. Kemudian yang di tahap 3 itu dengan Universitas Kuala Lumpur dan juga Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5. Jadi ada 3 kali pemberangkatan. Nah, untuk yang di tahun 2025 ini chapter pertamanya kami membuka yang di chapter Thailand. Jadi ada negara tujuan baru lagi yang kita akan kita kunjungi ya untuk kegiatan student outbound mobility ini. Nah, alhamdulillahnya kemarin kita berkolaborasi dengan Thai Global Business di Thailand, atau kita bisa ini TGBC gitu ya. Terus kemudian nanti di situ kita juga akan melakukan visiting industri seperti itu. Jadi itu sekilas tentang kegiatan outbound mobility yang sudah terlaksana di tahun 2023, 2024 dan akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Dan kebetulan outbound mobility ini sebenarnya program yang bukan serta-merta kita seenaknya aja ada program outbound mobility begitu ya Bu Anissa, tapi sebenarnya ini juga program dari kementerian yang diturunkan ke universitas, kemudian kita sebagai sivitas ya sudah selayaknya kita menyambut program yang ternyata banyak sekali benefitnya seperti itu. Jadi nanti bisa belajar plus ada bonus jalan-jalannya gitu. Jadi selain kita belajar, kita juga jalan-jalan ya Bu ya? Pasti dong. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Bu Asa terkait benefit. Mungkin boleh dijelaskan apa sih tujuan dari program ini dan apa benefit yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti program ini? Oke, mungkin dari Bu Asa dulu nanti ditambahin Bu Anissa gitu ya. Oke, kalau untuk program outbound mobility ini kenapa kok ayo kita harus ikut nih rame-rame untuk ikut? Yang pertama memang di sini
otomatis nanti wawasan kita akan bertambah gitu. Misalkan dari akuntansi, manajemen atau ekonomi pembangunan, kita tidak hanya serta-merta belajar tentang teorinya, tapi nanti dengan kita mengikuti outbound mobility, ternyata kita bisa melihat selain dari Indonesia ternyata di negara lain itu berbeda loh, atau ternyata sama seperti itu. Kemudian juga otomatis kita membuka wawasan global kita, tidak hanya tentang ilmu pengetahuan yang ada di kampus juga. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga bisa menjadi praktisi dari pengabdian masyarakat. Kalau misalkan nanti kita ada kesempatan melakukan pengabdian masyarakat di sana, seperti itu. Mungkin yang lain bisa ditambahkan, Manisa, banyak sekali nih. Iya, kalau tadi seperti yang disampaikan Bu Asa, ada dari kementerian itu dulunya namanya ISMA, seperti itu ya. Nah, kalau ISMA itu kan jangkanya panjang ya, durasinya panjang. Kemudian seleksinya pun juga banyak dari lebih seluruh susah, Indonesia. lebih susah. Susah. Terus kemudian saingannya pun juga banyak. Terus kemudian dari program pendanaannya pun dari tahun kemarin yang saya pelajari itu ada yang fully funded sama yang partial juga. Dan itu pun juga memerlukan waktu 1 semester untuk melaksanakan program tersebut. Nah, namun di tahun ini sayang sekali ISMA ditutup. Betul. Tapi teman-teman jangan khawatir, di program outbound mobility ini meskipun durasinya itu cukup minimalis ya, 1 minggu, namun paling tidak kita bisa merasakan nih euforianya kalau kita belajar di kampus di luar negeri seperti itu. Bagaimana sih suasana kalau kita melaksanakan pembelajaran di kampus luar negeri? Ada nggak perbedaan? Bagaimanakah sistem pembelajarannya di sana? Terus kemudian fasilitasnya seperti apa? Apakah kampus kita ini UM Tersinta ini juga sudah sesuai di standarnya dengan kampus di luar negeri? Nah, itu kita bisa membandingkan. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa melihat persamaan ataupun perbedaan. Kalau perbedaan pasti ada ya, karena kan mungkin di sana nanti kelasnya ikut yang kelas internasional, di mana di situ banyak sekali teman-teman mahasiswa yang berasal dari negara lainnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar, karena di satu program contohnya yang kemarin di tahun 2024 itu fokus yang ada di UPM itu memang 1 minggu kita berbaur dengan mereka yang pelajar di UPM. Jadi 1 minggu penuh nih. Kalau yang lainnya kan mungkin 1 hari 2 hari seperti itu. Nah, yang di program kerjasama di UPM itu 1 minggu full. Jadi banyak sekali agenda yang kami susun bersama dengan UPM untuk melaksanakan program-program tersebut. Tidak kurang dari selain dari kegiatan pembelajaran di kelas, itu kita juga ada tukar budaya, terus kemudian di situ kita juga belajar tentang kegiatan yang ada di sana juga, bisnis ini ya, kayak kegiatan bisnis bisnisnya, semacam seperti itu. bisnisnya di kampus itu. Jadi mahasiswa kalau di sini LPB kali ya, lembaga Kalau pencinta PB bisnis. kalau di FEB Seperti itu. Iya. Nah, itu di sana tapi saya lupa namanya, Putra Aram Liliuran kalau tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi kita memang langsung bekerja sama dengan UPM-nya untuk arrange kegiatan dalam 1 minggu ini. Jadi vibes-nya itu ya beda. seperti terasa jadi mahasiswa asing yang ada di sana gitu. Kita tidak hanya berkunjung aja waktu itu, dan ini kebetulan ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini, teman-teman. Jadi di Thailand ini di tahun ini adalah yang pertama kali gitu. Jadi ayo teman-teman semuanya kita ikut untuk outbound mobility di Thailand. Ada lagi yang menarik Bu Anissa, benefitnya yang kita terlupa, konversi kredit KRE-nya Bu Anissa ini sangat menggiurkan Bu Anissa. Nah, kalau teman-teman nanti bergabung di dalam kegiatan outbound mobility ini, di tagihan untuk SKE, jadi kan memang dari tahun 2024 ya, dari tahun ajaran 2024-2025 teman-teman diwajibkan untuk melakukan KRE seperti itu. Nah, untuk akumulasi dari nilai SKE-nya di program outbound mobility itu setara dengan 40 SKE. Jadi cukup tinggi
tinggi untuk sekali program tapi gede nilainya seperti itu. Jadi bukan berarti program-program yang lain itu tidak menarik dan tidak harus diikuti oleh mahasiswa, bukan seperti itu. Namun paling tidak di sini bisa membantu teman-teman untuk memenuhi program di samping teman-teman memenuhi programnya dengan jalur yang lainnya seperti itu. Jadi benefitnya sangat lumayan sekali kalau misalkan teman-teman bisa ikut bergabung di dalam kegiatan Outbound Mobility ini seperti itu. Wah, menarik banget nih Elman. Benar sekali, 40 SKE ya, Iya, berarti Itu banyak banget untuk sih. teman-teman maba yang angkatan 2024 itu Iya. cukup mengumpulkan 60 lagi ya Bu ya? Karena udah Iya, dapat 40 di sini. benar sekali. Betul. Satu kali ikut sudah tercapai 40, kan ada batasnya ya kalau Iya, minimal batas kalau minimal. angkatan 2024 itu 100, 100, kan lumayan Bu ya, tinggal Sangat lumayan, mengumpulkan iya. 60 SKE lagi. Iya. Jadi ini kayak paket komplit ya Bu Anissa, Iya. dapat ilmu, dapat pengalaman, Jalan-jalan Jalan-jalan jalan-jalan, juga. SKE-nya juga terpenuhi 40 seperti itu. Nah tadi saya izin kembali lagi Bu, tadi sempat disinggung ada pertukaran budaya nih. Nah kalau boleh tahu itu pertukaran budayanya, kegiatan pertukaran budaya yang bagaimana sih yang akan diterima oleh mahasiswa yang mengikuti. Kemudian saya juga izin bertanya nih Bu, tadi kan sebelumnya 3 kali sudah berjalan itu di Malaysia. Nah mungkin fun fact-nya itu kenapa sih sekarang pindah ke Thailand? Apakah ada yang ingin dikembangkan lagi seperti itu? Oke, selesai. Sebenarnya bukan pindah ya, tetapi kita Mengembangkan. ya. Jadi nanti Mengembangkan jangka daerah. wakil yang di Malaysia masih akan ada, Oh, nanti masih batch akan di ada. Malaysia, nanti tunggu dulu ya informasinya nanti Chapter next. selanjutnya. Betul. Gitu. Sekarang kita bahas yang chapter yang Thailand Thailand. dulu seperti itu. Kalau untuk pertukaran budaya, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu yang simpelnya aja, kita nanti biasanya akan ada seperti gala dinner di mana kita itu semacam memakai pakaian adat kita masing-masing. Jadi dari yang Malaysia mereka juga memakai pakaian adat, kemudian juga yang dari Indonesia pun juga memakai pakaian adat. Nah selain itu mereka juga akan mendeklar misalkan itu pakaian adat dari mana, fungsinya zaman dulu apa, historinya seperti apa. Jadi nggak hanya ilmu aja, ternyata kita juga dapat pengetahuan tentang budaya bahkan historisnya dari negara asal mereka seperti itu. Mungkin Bu Anissa bisa nambahin. Iya, terkait dengan pertukaran budaya lagi, selain di mahasiswa kemarin itu di kegiatan pengabdian masyarakatnya kami itu juga tepatnya di sekolah di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 tadi itu ada 3 program yang dikembangkan, yaitu salah satunya adalah kebinekaan, terus kemudian ada financial literacy dan juga tentang pendidikan seperti itu. Nah di kebinekaan ini kemarin teman-teman sebenarnya juga sempat mengajarkan beberapa tarian gitu, terus kemudian beberapa kesenian yang berasal dari Indonesia, karena mengingat yang dari Sanggar Bimbingan Mulia 5 ini adalah mereka putra-putri dari para pekerja migran seperti itu yang sejatinya hampir belum pernah datang ke Indonesia seperti itu. Jadi lahir dan gede di sana gitu. Jadi untuk budaya-budayanya sangat kurang seperti itu. Jadi kami kemarin untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya mencoba mengenalkan budaya tersebut, budaya Indonesia terutama, nah itu ke adik-adik yang ada di Sanggar Bimbingan Mulia 5 gitu. Jadi biar nggak hilang gitu ya namanya kebinekaannya. Kebinekaan. Seperti itu. Wah, menarik banget nih. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat worth it banget untuk teman-teman ikuti, dan pastinya teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermanfaat dan juga benefit-benefit yang menarik lainnya. Nah sebelumnya aku juga penasaran nih, untuk program ini itu kuota yang diberikan kepada mahasiswa itu berapa ya Bu, kuotanya yang bisa berangkat ke Thailand di tahun ini? Oke, untuk kuota sebenarnya yang seperti yang di poster Iya, ya, di poster. kan padatannya ini Bu, masa cuma 9 Iya, orang, sebenarnya bener. enggak cuma 9 orang gitu. Jadi kemarin yang beruntung gitu, dia bisa ataupun hanya membayar 6.500.000 itu hanyalah 9 orang. Nah itu memang terkait dari anggaran tahun ini, mungkin nggak hanya sektor pendidikan, kalau teman-teman dengerin berita semua Iya. sektor kita mendapatkan efisiensi Efisiensi, betul. sehingga ya
gimana lagi, mungkin Bu Anissa bisa ini juga menyakit agak sedikit gimana ya Bu Anissa ya. Iya, sejatinya kalau terkait dengan kuota 9 orang itu tadi seperti yang disampaikan Bu Asa, bagi teman-teman yang memang mempunyai kualitas dan juga memang siap untuk berangkat ke Thailand. Jadi di dalam pendaftarannya kami memang mewajibkan dari mahasiswa untuk mengunggah bukti tes bahasa Inggris. Nah, itu bisa menggunakan yang dari Balai Bahasa, jadi UKBIN itu bisa teman-teman gunakan. Terus kemudian ready kegiatan paspor untuk keberangkatannya, dan diutamakan paspor tersebut itu masih aktif sampai di tahun 2026 nanti, karena terkait dengan imigrasi kita nggak mau main-main, karena pengalaman dari yang sebelumnya itu ada gagal berangkat karena di imigrasinya paspornya 6 bulan seperti itu. Nah, dari situ kami mencoba untuk memperketat persyaratan juga. Nah, ketika syarat tersebut itu bisa dipenuhi di awal, terus kemudian nilainya juga lebih bagus, kemudian visi dan misi dari teman-teman untuk mengikuti kegiatan outbound mobility sejatinya itu apa, mau melaksanakan prosedur aturan dan juga mau melengkapi berkas-berkas, terus kemudian nanti sampai di laporan akhir tepat dengan sesuai dengan waktunya yang sudah kami tentukan, itu insya Allah akan diutamakan untuk mengikuti program dengan partial funding seperti itu. Nah, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dari teman-teman yang belum beruntung untuk mendapatkan skema partial funding tersebut itu untuk tetap mengikuti dengan biaya full funded dari pribadi masing-masing seperti itu. Jadi nanti tetap kita tawarkan. Jadi ketika teman-teman nanti berkenan membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan tanpa ada bantuan dari fakultas seperti itu, ya tetap akan kami terima di kegiatan outbound mobility chapter Thailand. Nah, namun kalau misalkan belum berkenan untuk membayar dengan jumlah yang sudah kami tentukan, nah kami akan mengarahkan. Jadi kami tidak akan membuat teman-teman kecewa. Jadi kami akan memberikan pilihan lain untuk teman-teman yang nanti bersedia mengikuti outbound mobility chapter Malaysia untuk tanggal dan waktu serta biayanya tunggu dulu ya. Wah. Jadi ini merupakan informasi baru nih bagi Sobat Lab yang mungkin sudah membaca atau sudah mengetahui posternya. Jangan berkecil hati terlebih dahulu, karena memang kuotanya itu nggak cuma 9 orang ya teman-teman, melainkan tetap ada kuota lainnya yang tetap diberangkatkan, cuman memang tidak partial funding seperti itu ya dari mahasiswa Masing-masing. sendiri. Iya, betul. Mungkin dari Bu Asa dan Bu Anissa bisa dijelaskan terlebih dahulu yang full funding ini seperti apa cara mendaftarnya atau bagaimana proses-prosesnya, apakah sama dengan yang parsial atau bagaimana? Kalau dari yang full funding itu sama, jadi mereka tetap mendaftar dari link yang sudah disediakan di situ. Nah, dari situ nanti kami akan melaksanakan proses seleksi tersebut. Nah, dari seleksi kebetulan teman-teman sudah bergabung di WA grupnya. Nanti kita akan sampaikan di WA group tersebut siapa saja yang berhak mendapatkan skema partial funding tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ada di WA group tersebut dan belum beruntung untuk mendapatkan skema partial funding di chapter Thailand, akan kami tawarkan langsung 2 pilihan tersebut. Apakah tetap ingin berangkat di chapter Thailand dengan biaya full funding dari masing-masing individu, ataukah mengikuti chapter selanjutnya di chapter Malaysia seperti itu. Gitu, teman-teman. Berarti tadi itu proses seleksi, ada proses seleksinya Bu ya. Berarti nanti akan ada pengumumannya Bu ya di grup Iya, tadi ya. pastinya di grup nanti. Oke. Mungkin apakah kan ada seleksinya ya? Mungkin dari Bu Asa atau Bu Anissa sendiri, apakah ada kriteria tertentu dari mahasiswa itu sendiri yang bisa berangkat baik yang secara partial funding ataupun yang full funding? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, jadi mahasiswa wajib mengunggah hasil tes kemampuan bahasa Inggrisnya tadi yang di UKBIN, terus kemudian ready paspornya itu, terus kemudian dia visi misi untuk mengikuti outbound mobility itu seperti apa begitu. Jadi kami baca dari situ, terus kemudian kami pertimbangkan lebih jauh lagi, terus kemudian nanti dari 3
tersebut baru akan kita seleksi apakah mahasiswa tersebut itu berhak mendapatkan yang skema partial funding begitu. Baik, jadi mahasiswa yang bisa ikut program ini adalah mahasiswa yang memang harus siap secara mental, Iya, akademik, maupun secara berkas-berkas begitu ya? Iya, itu Secara penting banget Untuk seperti karena tadi yang di Iya. kasih Bu Anissa dengan gagal berangkat. Iya. untuk apa Karena namanya paspornya. perizinan ya, Betul. perizinan di kampusnya tersebut kita harus membuat offer letter gitu kan. Nah di offer letter tersebut kita harus menyertakan nama dari keseluruhan mahasiswa yang akan diberangkatkan tersebut. Nah dari situ nanti untuk mengurus surat izin, kalau kita sebutnya adalah SSNM seperti itu. Nah surat izin tersebut itu nanti akan diterbitkan oleh Sekretaris Negara yang mana memang memberikan izin kepada kita untuk melakukan kegiatan outbound mobility ini. Jadi berbeda kalau misalnya kita mau jalan-jalan aja kan Tinggal berangkat. paspor berangkat Iya, kayak oh, gitu ini kan. Tapi memang kita resmi gitu, resmi kegiatan dari apa namanya fakultas gitu maupun universitas. Jadi kerjasama antar kampus. Betul, gitu betul ya. gitu. Jadi kita memang resmi ada surat tugas negaranya yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu. Untuk outbound mobility ini kita paket komplit seperti itu. Dan ini nanti rencananya yang Thailand itu sekitar liburan mahasiswa ya Bu Anissa ya? Daripada kalian diam aja di rumah ya kan Ini ya? kan cari acara ya. Kira-kira kita mau liburan kemana? Ini sudah dipaketkan loh ya. Paket komplit. Sama fakultas sudah dipaketkan apa namanya tambah ilmunya, tambah Betul. pengetahuannya, pengalamannya, tambah Jalan-jalan, dapat itu tadi untuk KRE-nya. Iya, benar. Mungkin saya izin tanya yang ini mungkin akan pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi kira-kira ada rencana nggak Bu untuk memperluas lebih jauh lagi outbound mobility ini? Karena kan seperti sebelum itu sudah ada di Malaysia, kemudian nanti rencananya di Thailand. Apakah ada rencana untuk memperluasnya lagi? Pasti ya Bu Anissa ya. Pastinya kami tetap berusaha untuk menambah jaringan-jaringan kampus-kampus di berbagai negara, tidak hanya di 2 negara tersebut. Ini alhamdulillah Thailand kemarin juga sudah bersedia seperti itu. Jadi kalau misalkan itu di satu negara yang berbeda, namun kita juga berencana untuk menambah lokasi kampus Lokasinya, tujuan betul. seperti itu, atau untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya selanjutnya itu di mana. Jadi tidak hanya fokus di satu titik saja, karena tentunya di setiap kampus itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah dari situ nanti kita bisa banyak belajar, banyak mendapatkan informasi ataupun insight baru untuk kita nantinya ke depan. Oh aku selanjutnya mungkin berencana untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3 di kampus tersebut seperti itu. Jadi dapat Harapannya, banyak info ya. Harapannya kan tetap ada kontinuitas dari mahasiswa ke depannya seperti apa begitu. Betul sekali. Dan jangan khawatir meskipun di Malaysia itu sejak awal 2023 sampai 2025 itu selalu ada batch-nya, tapi kita akan menambah institusi yang akan kita kunjungi itu tadi. Benar. Gitu. Jadi jangan khawatir di Malaysia setiap tahun bosan, tenang gitu. Nanti akan ada yang selalu berbeda gitu setiap Kampusnya tahunnya. beda-beda, karena setiap batch itu tujuannya pasti beda-beda begitu. Iya betul. Bahkan ada yang ikut beberapa batch ya Bu Anissa karena ketagihan gitu. Kemarin itu yang di kan tahun 2024 ada 3 batch itu, ada Iya, yang Bu. double ikut 2 Iya. batch kayak gitu. Saking senengnya. Saking seneng ya gitu. Baik, jadi untuk teman-teman Sobat Lab, nantikan terus inovasi-inovasi baru dari program Outbound Mobility ini. Nah, nggak kerasa nih, kita sudah ngobrol selama hampir 20 menit. Jadi seru banget ya obrolan kita tadi bareng Bu Asa dan Bu Anissa. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa ambil bahwa Outbound Mobility ini nggak hanya sebuah program untuk jalan-jalan ke luar negeri aja ya teman-teman, tapi juga merupakan batu loncatan dan kesempatan emas bagi teman-teman Sobat Lab semua yang ingin belajar di lingkungan internasional, mengenal budaya baru dan juga memperluas wawasan teman-teman semua. Baik, sebelum kita akhiri lagi nih Bu, mungkin ada nggak sih Bu pesan untuk Sobat Lab di rumah yang mungkin masih ragu untuk ikut program outbound mobility ini? Oke,
Untuk teman-teman Sobat Lab, baik dari akuntansi, ekonomi pembangunan maupun manajemen, ayo silahkan ikut program Outbound Mobility karena ini sangat-sangat bermanfaat. Mungkin kalau jelek-jeleknya nggak ikut tahun ini gitu, karena mungkin biasanya alasan, Bu, ini kurang nih tabungannya, bisa nabung mulai dari sekarang, tahun depan pasti akan ada lagi gitu. Tapi ayo ikut deh tahun ini gitu, nggak rugi kok gitu. Iya, yang utama itu satu dulu, ready-in paspor. Yes, aduh, Ready-in paspor dulu, paling tidak kalau buku kecil hijau itu sudah ready, insya Allah rezeki nggak akan kemana. betul. Ikut kegiatan apa aja nanti mudah. Wah, Baik seperti banget. itu. Baik, dengan manfaat yang luar biasa itu kita bisa ikut nih merasakan program-program yang sangat luar biasa di luar negeri. Untuk itu terima kasih kepada Bu Asa dan juga kepada Bu Anisha karena telah sharing kepada kami, kepada Sobat Lab yang ada di rumah juga terkait student outbound mobility ini. Jadi aku dan Elman juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Asa karena sudah menyempatkan waktunya sekali lagi Iya, sama-sama. untuk menjadi narasumber di podcast Laboratorium Akuntansi FEBUM. Aku sama Elman menyudahi podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa.